Oke, kita lanjut lagi ya di part 3. Memang agak lama karena kalau tidak lama bahaya juga. Tuh, sudah kemarin yang sudah dikerjain nih. Satu, dua, karena butuh proses toh. Nah, itu handselnya yang di kemarin juga yang di situ toh sudah di itu dirubah. Ini yang bikin lama itu ini handset. Ini harus keras kuat toh supaya bisa dipakai jangka panjang. Saksikan ya videonya sampai habis. Check it out. Jadi sebelum dilas kita bor-bor dulu ya supaya ada pegangan. Jadi ketika kita las kita bisa tanpa memegangnya dan semuanya itu bisa rata ya. Nah, ini nih yang paling ribet nih, yang butuh waktu beberapa jam. Jadi tahap pemasangan hengsel ya, hengsel. Jadi kalau ketika sudah dilas hengselnya dan dipasang di mobil, pasti ada yang enggak sinkron dengan di mobil itu apa namanya hengselnya. Jadi memang butuh waktu beberapa lama ya untuk memasang hengsel. Ini tahap selanjutnya ya, merekatkan antara besi plat dengan rangkanya. Saran saya sih lebih bagus kalau dilas juga terus dipakaikan bor ya, di apa sih namanya, direkatkan pakai baut, itu baut khusus untuk yang tidak gampang dicungkil. Karena kalau kita bantu las itu lebih kuat, besinya nggak gampang copot. Ini nih yang saya bilang nih, bagian hengselnya ya, itu kalau sudah di las di rangkanya, kita harus gurinda lagi, diratakan, terus disinkronkan dengan pasangan yang ada di mobil ya. Nah, kalian lihat sendiri kan, dipaluin, terus sudah digurinda, dipaluin, terus dilas lagi. Ini nih yang butuh waktu beberapa lama ya, harus sinkron dengan hengsel yang ada di rangka mobil dan
handsail yang ada di luar ya, itu harus sinkron. Jadi supaya hasilnya maksimal itu harus kerjanya perlahan ya, perlahan tapi pasti. Sendiri kan sudah dilas, digorinda, dipasang, digorinda lagi. Itulah memang butuh waktu ya, tuh lama untuk di bagian handsailnya. Kalau mau cepat bisa juga sih, cuma hasilnya nggak maksimal. Alhamdulillah ya, teman datang lagi untuk bantu bagian las. Untung saja pintu nggak kena om saya. Tuh lihat, terlihat ya. Saya tuh sudah dipasang, ternyata lupa dikancing. Nah, jadi kita harus hati-hati ya untuk pemasangan pintu atau apapun yang kita kerjakan, harus hati-hati. Ingat, utamakan keselamatan ya.
Jadi sekarang pemasangan pintu di samping ya. Nah, sekarang ini kita lagi mengukur dulu untuk pemasangan hansel. Jadi sebelum kita las atau pasang di dua sisi, di sisi bodi mobil sama di pintunya itu, kita ukur dulu ya. Terus kita las di dua sisi itu. Sekarang sudah tahap ini ya. Apa namanya ini? Ya itu Mi, sudah dipasang Mi, alhamdulillah baknya. Alhamdulillah ya, sudah tertutup nih, sudah tertutup. 1 2 2. Ini belum, karena kalau ditutup semua nanti atapnya susah di setel kalau ditutup ini. Kalau ini cuma sebentar ditutup, sama di atas itu. Jadi sekarang ini kita buka lagi ya, karena di hansel yang di bagian atasnya itu kita mau perkuat, karena kalau kita tidak perkuat itu bebannya bisa membahayakan ya, takutnya nanti jatuh.
alhamdulillah pintu di sampingnya sudah selesai dilas ya handselnya. Jadi sekarang ini sudah dipasang karena sudah diratakan, terus dilas, diratakan lagi, baru diperkuat. Sekarang proses pemasangan plat yang di sampingnya ya. Jadi sebelum dilas kita itu kancing dulu pakai baut ya di beberapa sisi supaya kita nggak kewalahan karena besi plat ini agak berat. Oke, sekarang proses pengelasan ya, pengelasan besi plat di beberapa sisi supaya platnya bisa kuat. Oke. Sekarang proses pemasangan plat di sini ya, dilas, dikancing supaya kuat. Tuh, ya Miki. Nih. Tengahnya Kak. Sini, yang sini. Ini bagian tusuk-tusuk. itu boy bekas las-las nake. Oke.
luarnya dipermantap itu, kancing-kancing. Sedikit ini, oke. Oke, alhamdulillah sudah ya, beberapa pintu diselesaikan, sekitaran 4 ya pintu, dan di plat yang di sampingnya juga sudah tertutup. Jadi saya sengaja tidak memperlihatkan bagaimana sosok mobil yang ada di belakang, supaya kalian penasaran untuk menonton di part selanjutnya atau di part 4. Jadi jangan lupa ya, tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Gambar loncengnya itu diklik juga, supaya ketika saya mengupload video, kalian akan diberitahukan notifikasinya atau informasi, diberikan apa kan namanya lagi tuh kalau lonceng. Pokoknya kalau saya mengupload video, insya Allah pasti akan diberitahukan sama YT YouTube. Jangan lupa juga ya di share di sosial media kalian, di Facebook kah, di WA kah, Instagram kah, atau di mana-mana, supaya saya bisa semakin semangat membuat video untuk kalian semua. Jadi nantikan ya part selanjutnya di part 4. Bye.